Oke, kita lanjutkan. Kita bicara lanjut selanjutnya tentang pembagiannya akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik itu satu akta yang dibuat menurut undang-undang atau di hadapan seseorang pegawai umum yang berwenang, contohnya notaris, di tempat di mana akta itu dibuat. Atau yang lain misalnya buat SIM, berarti SIM itu dibuat di mana kalau bikin SIM? Polres, di Satlantas. Kalau bikin KTP di catatan sipil. Nah itu. Kekuatan hukum akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak maupun ahli warisnya. Tapi dia bersifat bebas untuk orang di luar itu. Salam. Cari siapa, Mbak? Udah mau selesai, Mbak? Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, berarti tidak perlu dia tambahan alat bukti lain. Mengikat para pihaknya, formil dan material, baik format maupun substansinya. Contoh ya notaris, pegawai catatan sipil, panitera pengadilan misalnya. Sedang akta di bawah tangan, ini sekali lagi bukan akta main-main. Akta di bawah tangan itu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. Dari awal sudah diniatkan untuk jadikan bukti atau untuk buat suatu perbuatan hukum, tetapi tidak dibuat di hadapan pejabat umum. Itu saja bedanya. Tidak dibuat di hadapan. Apakah boleh bikin hutang piutang tanpa di depan notaris? Boleh. Tidak di depan notaris tetap sah. Tapi permasalahannya, akta tersebut akan memberikan kekuatan pembuktian apabila diakui. Nah, ini yang sering jadi masalah. Nih, sudah ada alat buktinya, Pak. Kami bikin akta perjanjiannya, Pak. Lalu pihak yang sebelah mengatakan, "Oh, Pak, saya tidak mengakui akta itu." Ah, masalahnya di situ. Ketika ada pihak yang enggak begitu, Pak. Ini tanda tangan saudara apa bukan? Bukan, Pak, itu bukan tanda tangan saya. Muncul masalah dalam surat-surat seperti itu adalah ketika ada pihak yang menyangkal kebenaran dari akta tersebut. Oke. Sampai sini dipahami bedanya akta otentik dan tidak? Terutama mbak-mbak yang baru datang, ya nggak paham, Pak, tadi belum masuk. Ya, apa-apa. Ada pertanyaan? Tidak ada, gampang. Yang kedua, saksi. Alat bukti yang kedua, keterangan saksi. Apa yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri. Diatur dalam 171 HIR. Nah, yang sering terjadi itu, ini, ketika jadi saksi itu yang sering disoroti adalah banyak saksi itu sok tahu. Oh, Pak, dia tuh kayak gini. Tahu dari mana, Mbak? Ya, tahu aja, Pak. Kami dengar dari sana. Nah, terus, kami tahunya dari situ, Pak. Oh, ini, Pak, di media aja begini. Sekali lagi yang dimaksud saksi itu yang nomor satu, yang dia lihat sendiri, dia saksikan sendiri. Sering ada kecelakaan itu, kecelakaan kan berbunyi tabrakan berat gitu. Lalu saksinya, apakah saudara lihat? Tidak. Lihat aja kecelakaan. Oh iya tuh, Pak, kecelakaan, Pak. Tadi saya dengar suara itu. Dia hanya mendengar suara, tapi dia berani memastikan bahwa ada kecelakaan. Apakah benar yang dia dengar itu adalah kecelakaan tersebut? Nah, itu perlu dikoreksi. Apakah betul? Hati-hati, karena saksi itu banyak yang lari kemana-kemana. Dimanapun saudara jadi, entah jadi lawyer, entah jadi siapapun, entah jadi hakimnya, tolong perhatikan. Saksi itu kadang bias. Unus testis, nullus testis ya. Keterangan saksi itu ketika satu, dia tidak dianggap satu keterangan. Nah, ini yang jadi masalah. Seringnya, saksinya berapa? Ya satu, Pak. Oh, ini saksinya ustadz, Pak. Oh, dia pendeta, Pak. Dia orang yang terkenal baik, Pak. Tapi cuma satu. Tetap dalam hukum, dia tidak dianggap sebagai saksi. Kecuali. Tapi masih ada kecuali. Selalu orang hukum itu belajar begitu ya. Tidak dianggap, nanti ada pengecualian. Kecuali ada bukti-bukti yang lain
yang mampu mendukung keterangan saksi. Di saksi itu ada pihak yang tidak dapat didengar keterangannya, ada pihak yang dapat mengundurkan diri dalam memberikan kesaksian. Penjelasannya di mana? Saya skip saja. Saudara cari sendiri. Nah, ini yang ingin saya agak bahas sedikit. Persangkaan. Ketika baca persangkaan di buku-buku, para ahli itu ngomong gini dulu. HR tidak menjelaskan definisi persangkaan. Nah, gimana Pak? Dari definisi aja kita masih menduga-duga, masih menyangka-nyangka. Memang dari awal ini dibikin agak longgar. Kenapa? Karena memang ya ini tuh satu-satunya caranya membantu. Kalau alat bukti yang di 1, 2, 3 tadi itu 1, 2 tadi itu kurang. Bukti yang utama yang di atas ini, saksi dan surat. Tapi ketika itu tidak sempurna, ada yang disebut dengan persangkaan. Sesuatu yang patut diduga, baik menurut undang-undang, ya, baik menurut undang-undang, atau menurut hakim, ditarik dari suatu peristiwa yang terang dan nyata. Contohnya apa? Kalau kasus perceraian sering terjadi. Pak, suami saya selingkuh, Pak. Kadang bukti selingkuh itu kan suaminya menutupi dengan sangat baik. Keluarganya bilang, iya tuh kayaknya selingkuh, begini dan sebagainya. Tapi hakimnya belum yakin. Hakim menarik persangkaan. Misalnya, suami itu pernah ngamar, berdua di kamar dengan perempuan lain. Di dalam ngapain? Kalau lihat real sendiri kan, kami Pak pacaran lama nggak ketemu, kangen katanya harus masuk kamar, itu sholat bareng, sholat jamaah katanya. Kita nggak tahu di dalam ngapain. Nah, persangkakan, disangkakan dua orang, yang satu sudah menikah misalnya, contohnya pernikahan, ini selingkuh ya, pernikahan, lalu dia berdua di kamar dengan orang bukan hubungan mau sejenis maupun tidak sejenis. Kalau sekarang kan bisa ya, sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan. Nah, dia dijadikan persangkaan. Terkadang terjadi bukti persangkaan. Atau yang lain yang lebih umum, misalnya contoh dalam undang-undang ya, ini dalam contoh undang-undang. Kalau tadi kan yang tarik hakim dari peristiwa. Kalau dalam undang-undang itu misalnya begini. Kalau ada tembok, ya misalnya UMKT ini belakangnya tembok. Menurut undang-undang, tembok itu dianggap batas tanah. Ya. Itu juga diamini dalam logika kita. Tembok itu dianggap batas tanah, kecuali nanti ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya. Tembok dianggap disangkakan secara valid sebagai batas tanah sampai ada bukti yang lain yang bukan. Enggak Pak, saya memang nembok di sini, yang sebelah situ menjadikan taman. Ya tunjukkan bukti suratnya begini, misalnya begitu. Tapi selama tidak dibantah, maka akan disangka bahwa tembok itu adalah batas tanah. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya cari yang gampang-gampang aja. Karena saya tadi sudah janji, ini sesi pertama belum selesai. Yang terakhir pengakuan, alat bukti pengakuan. Buktinya gimana? Maksudnya pengakuan, misalnya ada dua orang yang punya hutang dan piutang. Nggak ada suratnya Pak. Kami waktu bikin hutang piutang itu nggak ada suratnya Pak. Kata yang penggugat, tapi Pak saya tuh beneran Pak menghutangkan kepada dia itu 100 juta. Maka hakimnya bertanya kepada pihak tergugat atau dijelaskan dalam jawaban, dalam eksepsi, duplik dan sebagainya itu, apakah pihak tergugat mengakui punya hutang 100 juta? Sering kita temukan dalam gugatan itu, dalam jawaban itu, betul kami mengakui bahwa kami memiliki hutang 200 juta. Tapi nanti tapinya, menurut penggugat sudah baru dibayar 50, kata tergugat kami sudah bayar 80, misalnya gitu. Ada selisih dari jumlah bayar.
Tapi mengakui ada hutangnya, itu sudah cukup. Walaupun tidak ada bukti surat yang menunjukkan ada hutang piutang itu, tapi berduanya telah mengakui ada hutang piutang senilai 100 juta tersebut. Nah, segampang itu kalau teori yang mudahnya. Nanti detailnya saudara pelajari lagi. Sudah ada di Open Learning. Terakhir sumpah. Sumpah ini sebenarnya alat bukti yang udah jarang. Jadi saya tidak terlalu mau membahas detailnya. Sumpah itu malah yang mungkin sekarang muncul itu ada di peradilan agama. Tapi saya sudah janji bahwa yang di peradilan agama saya akan bahas di pertemuan di pekan terakhir, pertemuan offline kita selama 2 sesi. Oke. Ada tambahan 2. Yang pertama pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat ini terhadap benda bergerak ataupun benda tetap pada dasarnya. Agar apa? Yang lebih sering terjadi kalau di penjelasan ini hanyalah benda tetap. Karena benda bergerak bisa dihadirkan di pengadilan. Yang memang sering terjadi itu adalah benda tetap. Apa? Misalnya penggugat bilang, Pak, tanah saya itu diambil oleh si B. Kata penggugat. Kata tergugat, enggak Pak. Kata hakimnya, bentar. Toyo. Gitu, kata orang Jawa. Tanahnya yang mana? Jangan-jangan mereka bertengkar ternyata tanahnya itu tidak jelas di mana. Jadi hakim itu pengen lihat tanahnya di mana, si A mengklaim di mana, diambil bagaimana, begini. Cerita yang dia ceritakan itu pengen dilihat langsung oleh hakim. Oleh karena itu perlu diadakan diskente, maksudnya pemeriksaan di lokasi tanah yang bersengketa tersebut. Misalnya sengketa ramai kemarin itu adalah sengketa di, saya nggak tahu kalian usia berapa. Dari dulu waktu ada iklan ramai, ada satu kota impian, namanya Mekarta. Pernah kalian menyaksikan itu? Mungkin waktu kalian SD atau apa, itu ramai dulu iklannya, hampir tiap hari ada iklannya. Tapi ternyata apa yang terjadi sekarang? Mangkrak. Ketika ada gugatan, nah salah satunya terjadi mungkin di dalam situ adalah adanya pemeriksaan setempat. Hakimnya ingin lihat, misalnya mereka bersengketa tentang tanah 10 hektar. Nanti dicek di lapangan, benar nggak ada 10 hektar? Jangan-jangan cuma 3 hektar, sebagainya dan sebagainya. Terakhir, expertise, itu artinya keterangan ahli. Saudara sudah biasa bahas juga di hukum acara pidana, jadi saya nggak tambahin. Intinya sama tuh kayak yang di pidana. Ada perbedaannya, nanti saya sudah kasih update nih filenya, nanti bisa di-share. Ini bukan dari Open Learning ya. Saya sengaja kalau ngajarin di sini, kalau bisa yang ada di Open Learning. Open Learning saudara baca juga, ya sini saya tambah-tambahin. Oke, terakhir putusan. Putusan hakim ada satu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara diberi wewenang diucapkan di persidangan, bertujuan untuk mengakhiri, ini perkata yang perlu dicatat, digunakan untuk mengakhiri sengketa, menyelesaikan satu sengketa. Putusan tidak sama dengan penetapan. Nanti saudara belajar permohonan dan gugatan. Permohonan berujung pada penetapan, gugatan berujung pada putusan. Putusan menyelesaikan perkara dalam peradilan kontentius. Maksudnya apa kontentius? Saudara ingat-ingat kembali di materinya ada. Kontentius itu berarti ada pihak lawan. Ada penggugat, ada tergugat. Sedangkan penetapan itu hanya perkara volunteer. Hanya sendiri. Hakim tolong tetapkan kami sebagai ahli waris orang yang sudah meninggal ini. Nah itu perkara penetapan. Oke. Upaya hukum saya skip saja karena waktu kita terbatas. Ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk? Kita sampai jam berapa ya? 20? 40. Oke. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada saya minta Pit, bantu saya Pit depan. Ya, kamu jadi operator. Oke. Sekarang disiapkan HP atau
apalah laptop atau tablet apapun yang kalian punya. Pak, saya hanya bawa diri saya ke kelas dia. Sudah pinjam, lihat temannya. Ya, buka browser. Oke, set di situ direktori putusan Mahkamah Agung. Nah, itu ada kan. Nah, saya pertama ngajarin kalian nyari putusan itu di mana, di sini, di slide ini dibuka. Nah, lalu diklik yang direktori. Di atas saja klik. Nah, di situ. Nanti sebentar balik dulu. Sebelum diklik dilihat dulu. Letakkan di situ. Nah, di sini ada klasifikasinya kalau kalian mudah. Dibuka di perdata, mana perdata? Ya, perdata diklik, yang perdata aja bawah. Nah, kalau perdata agama itu larinya ke pengadilan agama. Kita cari yang perdata saja. Oke, bisa diakses? Silakan masing-masing mengaksesnya. Karena kalian nanti kalau skripsi atau nyari sudah bisa diakses seperti ini? Ketemu nggak? Oke. Cari fit yang Ini ya putusan nih, coba diklik nih. Ya. Ini webnya memang terkadang cepat down, apalagi pakai HP. Pak, memang seringnya lambat. Coba saudara kalian pilih saja satu putusan, saudara bisa klik. Bisa betul. Memang lambat ya. Oke, di sini pelan-pelan itu di atas. Nah, ini kemarin agak. Ini putusannya di Cikarang. Ya, turun. Ini ada penggugatnya siapa, lalu tergugatnya siapa. Ya, tergugat, penggugat dan tergugat. Di situ informasinya ada, turun sedikit pelan-pelan. Oke, nomor perkaranya ada, tingkat prosesnya maksudnya pertama, banding atau kasasi. Klasifikasinya ada, dia masuk perbuatan melawan hukum, kapan tahunnya, kapan didaftarkan, di pengadilan mana, nama hakimnya, semua ada. Oke. Amar putusannya, tuh, ya, dikabul sebagian. Nah, ini catatan amarnya, bla 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 bla, turun aja. Sampai habis, oke, naik ke atas lagi, Bet. Saudara bisa terus lagi atas, bisa download. Nah, ini nggak ada yang jelas. Cari balik lagi, cari yang bisa di-download. Cari, nggak bisa tuh, belum tersedia filenya. Cari balik lagi, cari yang agak lama. Biasanya kalau makin lama makin. Kayaknya dia harus diklik. Oke. Cari yang agak lama. Yang tahunnya mungkin agak dicari tahun. Bisa diklik kayaknya di bawah ada tahun, klasifikasi tahun. Pakai tahun ada nggak? Di bawah lagi tahun. Nggak ada ya tahun. Yes. Kalau di atas bisa tuh, direktorinya bisa tahun. Bisa diklik tahun tuh. Yang agak lama. Oke, ada yang sudah bisa download? Berat memang. Iya, tapi memang webnya ini berat. Karena diakses Indonesia. Servernya satu. Jangan, ini pidana nih. Di perdata. Nah, di aplikasinya sering itu kan. Agak error. Perdata. Perdata yang agama. Bukan perdata agama, yang perdata bawah. Nah, itu balik ke tadi, apa tahunnya masih sering maintenance. Hah? Ya enggak, cari lagi. Dia dicoba lagi bisa nanti. Sering gitu. Dari tadi pagi saya juga di kelas lain kayak gitu. Kadang bisa, kadang enggak. Atau nih, kamu di Google lagi. Dibuka di beranda tab baru.
putusan perdata PN Tenggarong. Ntar itu terdakwa, jangan ya. Balik lagi. Gini, tambahin Bayu Prasetyo. Ntar itu nggak ada ya. Turun lagi bawah. Nah, itu bukan pembantu, penggugat. Ya coba diklik ya. Ini putusannya PT tadi. Saya cari putusan yang terkaitnya. Aduh, nggak ada putusan cat 1. Nggak apa-apa deh ini. Coba di download. Oke. Oke, ini putusan PT. Sebenarnya saya ingin cari putusan PN, tapi habis ini saudara cari yang putusan PN saja. Oke, pelan-pelan. Atas dari atas. Ada kata yang penting ada. Ini sepele, tapi kalau nggak ada putusannya batal, yaitu kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ada itu batal. Oke, penggugatnya ada 2. Kenapa saya hafal? Karena ada nama saya di sini. Nah, kan gitu ya. Terus di bawah, lawannya ada 2 juga. Ini putusannya kalah kami, jadi nyantai aja. Terus. Oke, di sini setelah para pihak, putusan itu isinya adalah pertama, kopasan dari gugatan dan jawaban dan kawan-kawannya. Kalau di tingkat banding berarti berkas banding, memori banding dari pembanding atau terbanding. Lalu isinya tentang duduk perkaranya. Ini kita sebut dalam gugatan sebagai apa? Sebagai posita. Silakan buka lagi materi tentang gugatan. Ini namanya posita, cerita. Posita itu isinya cerita kasusnya tentang apa. Lanjut terus sampai bawah. Terus sampai sampai mintanya. Tuh, dan ini. Atas lagi. Nah ini. Atas dikit. Nah itu. Ini namanya adalah petitum dalam gugatan. Petitum itu dia meminta apa? Ini yang dari pembanding, nanti ada di bawahnya cerita dari terbanding, lalu turun lagi, turun. Cari alat bukti. Di dalamnya dijelaskan tentang ini karena dia tingkat banding, dia tidak ada buktinya. Tidak. Oke. Kalau tingkat 1 ada cerita tentang buktinya apa saja. Lalu setelah itu, turun dikit yang ada menimbang. Nah, setelah itu ini jatah hakimnya. Hakim menimbang. Karena pertimbangan ini sangat singkat. Menimbang, boleh dikatakan ini menimbang satu persatu dijelaskan oleh hakimnya kenapa dia memutus seperti itu. Turun lagi, pelan-pelan. Oke, ini ada pasal-pasalnya. Turun lagi. Intinya ini seperti itu. Turun aja sampai bawah. Sampai amar putusannya. Nah, atas sedikit. Nah, ini ada saksi-saksinya menceritakan. Alat buktinya apa saja di sini ceritakan. Ada saksi, di atas tadi ada surat-surat. Nanti turun lagi. Nah, gitu dan sebagian turun sampai bawah. Amar di bawah tuh. Amarnya paling bawah. Nah ini, mengadili atas menerima permohonan banding menguatkan putusan PN. Maka pembanding ini setuju dengan putusan hakim pada pengadilan banding dia setuju dengan putusan PN. Oke. Intinya putusan seperti itu saja. Tapi ternyata saya temukan mahasiswa itu terkadang miss ketika dia baca putusannya. Kenapa Pak? Susah, rumit tulisannya, berantakan dan sebagainya. Oleh karena itu, saya di awal ini ingin mengajak saudara, maka saya ingin saudara terbagi dalam cukup 4 kelompok, itu 5 kelompok.
Coba bukain Word. Saya minta dibukain Word. Nah, ini aja deh. Ini nggak usah deh. PowerPoint aja. Sip. Silakan balik dulu. Oke. Tugas kalian pertama bikin kelompok. Kedua pertama tugas kalian temukan satu putusan tingkat pertama. Yang kedua, saya karena ini waktu cukup banyak, saya beri waktu cukup banyak juga, tidak perlu dipresentasikan, tapi tetap dikerjakan di sini dan diupload malam ini juga. Mau setelah ini atau habis kelas, silakan diupload di Open Learning. Di Open Learning-nya sudah ada di Learning Activities, itu tertulis isi putusan. Cek aja di situ. Dibuka di Open Learning-nya, isi putusan. Nah, di situ silahkan diupload per kelompok. Maka silahkan saat ini bikin kelompoknya. Karena dibikin saat ini juga, diupload saat ini juga. Batas maksimalnya nanti jam 12 malam. Lebih dari situ tidak saya terima. Oleh karena itu saya beri waktu sekarang. Ya, ada pertanyaan? Terserah, yang penting ini jadi 5 kelompok. Nanti yang ngupload hanya 1 orang ketua kelompoknya, berisi isi, dituliskan nama kelompoknya. Yang diupload 2 ya. 1 putusannya, lalu isi putusannya. Silahkan dibikin jadi RAR, dibikin jadi 1 file, dibikin link Google Drive, silahkan saja. Yang penting saya terima di hari ini. Ya, silakan. Pertanyaan yang belakang dulu, Mas ya. Perdata. Ini mata kuliah hukum acara perdata. Perdata, ya. Silakan, Mbak ya. Ya, Mbak. Ya. Ya, hanya yang hadir saja, yang tidak hadir skip. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Dimulai dari sekarang. Kalau kalian tunda, bahkan kalian pulang lebih lama. Silakan. Sekali lagi, ini ringkasan, tidak perlu banyak-banyak.